lebih cepat lebih baik, jangan menahan haknya masyarakat. Ada 10 tuntutan. Satu-satunya OPD yang masih di bawah 50% dinas sosial. Betul-betul dicermati. Kalau saya jadi kadis yang mestinya kesini Zoom meetingnya seksi. Kalau attitude kita bagus, nggak akan bisa. Dalam rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana realisasi anggaran telah berjalan dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program di masing-masing perangkat daerah atau unit kerja, serta rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan strategi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, serta memastikan bahwa semua program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik sebelum tahun anggaran berakhir. Bapak Ibu sekalian, sampai dengan akhir Agustus 2025, capaian realisasi fisik dan anggaran pada OPD di bawah koordinasi asisten 1 dapat kami sampaikan dari 9 OPD, 4 sudah memenuhi target dan terdapat 5 OPD yang belum memenuhi target. Satu-satunya OPD yang masih di bawah 50% serapannya yaitu dinas sosial. 21 puskesmas mengalami keterlambatan target. Kalau kita lihat keluhan di masyarakat memang nyata. Kita ambil contoh dinas pendidikan, kepercayaan masyarakat signifikan. Banyak respon masyarakat negatif terhadap kinerja dinas pendidikan. Begitu juga di BU. Artinya apa? Bahwa kinerja ini memang sangat-sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Menjadi perangkat daerah itu yang paling penting pinter kayak ngopo. Kalau attitude kita nggak bagus, nggak akan bisa. Kita sudah di akhir tahun yang mepet waktunya. Kembali pernah saya sampaikan, kita jangan menahan haknya masyarakat yang berhak mendapatkan manfaat dari pembangunan yang akan kita kerjakan atau kegiatan-kegiatan yang akan kita kerjakan. Jadi lebih cepat, lebih baik, disesuaikan dengan kapasitas anggaran kita seperti apa. Jadi harapan kami ke depan tetap berkelanjutan, tapi dengan melihat kapasitas anggaran tentunya. Saya tetap optimis, yakin anggaran kita masih sehat. Tidak ada alasan untuk kita tidak memberikan atau melaksanakan pembangunan khususnya infrastruktur gitu. Tinggal kesiapan dari teman-teman semua. Karena apa? Karena salah satunya untuk infrastruktur juga kita sudah dapat peluang. Nah ini kan tahun 2025 ini kan setengahnya kecelakaan. Kita ngerjain proyek di September gitu kan. Berarti dari Januari sampai September nih kita sudah mengurangi haknya masyarakat menikmati hasil pembangunan sekian lama. Tapi ke depan 2026 lebih kita konsolidasi lagi supaya waktunya juga nyambung gitu dengan penganggaran. Terus Kesbangpol, tuntutan masyarakat Aliansi Bersatu, prinsipnya nggak ada yang aneh lah, itu wajar ya. Tinggal kita mensinkronkannya saja. Tadi saya bilang kalau kita anggarannya punya dari awal tahun mestinya kita bisa. Nah, kita punya aset di mana-mana tapi selalu ngomongnya mangkrak. Nah, aset itu kayak apa? Profilnya itu kayak apa gitu. Kita selalu gampang ngomong Pak bekerja sama sama swasta gitu. Kan nggak semudah itu. Artinya kalau kita mau bekerja sama swasta, kita harus punya listnya dulu, kita daftar dulu. Terus aset yang kita kerjasama kayak ini, potensinya kayak ini, nilainya seperti ini, lokasinya seperti ini, dan lain-lain. Aset profilingnya itu muncul gitu, sehingga investor ya tertarik atau tidak tertarik. Tapi kalau kita nggak bisa memberikan itu, ya kita jangan bicara Pak kerjasama sama swasta, nggak semudah itu gitu. Maksudnya kalau kita nggak bisa menggambarkan asetnya kita sendiri gitu. Jadi masing-masing dinas ini mengelola aset apa, kondisinya seperti apa, nilai asetnya apa, dan paling cocok dijadikan apa, itu bisa tergambar di aset profilnya itu Pak.